Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Yevita Fatmi. Oke, di video ini aku akan menyampaikan video kedua. Jadi ini day 2 lancar ngomong di depan kamera. Pokoknya ngomong tanpa skrip di depan kamera. Ini udah hari kedua ya teman-teman. Oke, untuk hari kedua ini pada tanggal 7 Februari 2026. Wow. Oke, untuk awal-awal ini ya it's okay ya, aku bakalan ngomong, tapi nggak tahu untuk kedepannya. Tapi insya Allah aku bakalan konsisten sama challenge aku kali ini. Oke teman-teman, di hari kedua ini aku masih pakai poin script aku ya tentunya. Dari kedua ini temanya yaitu alasan jujur kenapa sih kok bisa aku ngomong di depan kamera. Alasan jujur kenapa sih kok bisa aku ngomong di depan umum, publik dan lain sebagainya gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini alasan aku ya, kenapa sih kok sampai kaku ngomong di depan umum. Itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing ya, tapi kalau aku itu alasannya karena yang pertama itu aku malu ya, pastinya aku malu kalau aku ketemu orang lain, maksudnya aku ngomong sama orang lain depan umum rame-rame, atau aku diharuskan presentasi lah gitu ya di depan umum. Itu aku malu banget ngomong depan umum karena aku udah overthinking duluan. Nah itu alasan yang pertama, itu overthinking teman-teman, lebih ke apa ya, fokus ke diri sendiri gitu. Aku salah ngomong nggak ya, aku udah benar nggak ya, atau aku penampilannya jelek nggak ya. Pokoknya semuanya tuh overthinking sama diri sendiri gitu teman-teman. Aku tuh merasa bahwa aku tuh banyak kurangnya, jadi aku tuh nggak pede untuk ngomong di depan umum gitu. Tapi untuk ngomong di depan kamera, cuman natap layar dua kayak begini sih aku it's okay ya teman-teman. Cuman permasalahannya itu adalah gini, kalau aku udah nge-record seperti ini terus nanti aku publikasikan dan ketemu nih sama orang kampung aku atau ketemu sama orang yang aku kenal, itu aku malu juga. Palingnya yang dikatanya kayak gini, cie konten kreator nih sekarang, cie so banget, gaya banget sih pakai konten-konten segala ini itu segala macam. Pokoknya aku lebih kayak malu, terus malu dilihat orang, teman-teman, saudara, ini family segala macam, itu tak malu aja teman-teman. Aku masih belum pede untuk menampilkan itu semua gitu. Yang alasan berikutnya, aku kayak banyak, misalnya kan aku presentasi nih depan umum, terlalu banyak yang aku hafal, jadi saking terlalu banyaknya terus dicampur dengan overthinking, materi semua itu ngeblank itu, materinya hilang, buyar gitu. Pokoknya nggak tahu aja mau ngomong apa gitu. Aku nggak tahu kecuali kata-kata pembuka, karena kata-kata pembuka itu kayak udah hafal aja ya di kepala, jadi nggak perlu dihafal banget pun udah hafal gitu. Cuman kalau untuk materinya itu gampang ke distract gitu teman-teman. Ketika aku salah ngomong misalkan aku nih di depan umum, wah ada bu dosen nih misalnya gitu kan, wah ada perangkat desa nih, aduh aku takut ngomong, takut salah ngomong, pokoknya gitu-gitu. Jadi aku kayak malu gitu teman-teman, terlalu banyak di kepala juga. Kayaknya aku muter-muter ya ngomongnya, nggak apa-apa ya, ini hari kedua jadi aku masih belajar ya teman-teman. Terus akibat kejadian buruk di masa lalu kayaknya juga iya. Kenapa aku bilang kejadian buruk di depan di masa lalu, karena dulu tuh kalau aku bersama teman-teman aku terus cerita-cerita bareng, curhat-curhat bareng, itu kayaknya aku selalu kayak mendengarkan. Jadi aku diklaim sama teman-teman aku, kamu tuh pendengar yang baik ya gitu. Kenapa aku menjadi pendengar yang baik? Karena aku nggak dikasih kesempatan buat ngomong gitu. Ketika aku ngomong menjelasin, jadi kayak
iya tahu gue juga begini begitu begitu segala macam, jadi kayak kepotong sama mereka. Jadi nggak jadi ku jelasin maksud aku gimana, resah gelisah aku seperti apa, nggak aku omongin karena udah kepotong lagi gitu. Terus kalau mereka udah penasaran, tadi kata kamu gimana gitu, karena aku udah no, nggak low respect ya, nggak respect lagi, jadi kayak nggak jadi dia ngomong-ngomong apa, nggak jadi gitu. Karena memang selama ini ya aku merasa aku berada di lingkungan yang kurang sehat, lingkungannya toksik, ketemu sama teman-teman toksik. Jadi ketika aku udah nggak bergaul lagi sama mereka, ketika udah tamat sekolah terus aku udah pergi keluar gitu, aku ketemu teman yang ngasih aku ruang buat menceritakan sesuatu, dia kayaknya kayak ih kok beda ya, kok aku jadi aku nggak biasa kayak begini gitu. Jadi kayak pas aku sama teman aku sekarang nih ya ngomong, terus dia dengerin, aku nggak ngomong lah, kenapa nggak terusin, kenapa gitu. Aku bingung aja, biasanya aku tuh selalu dipotong buat ngomong, jadi kayak aku nggak prepare ngomong sampai akhir gitu kan, tapi sekarang didengerin jadi kayak aneh aja gitu. Jadi kalau aku ngomong tuh kayak masih belibet, muter-muter di sana, terus ngomong antar muka, eye contact itu masih kurang di aku, masih grogi. Jadi enggak, adik kamu aja yang ngomong gitu. Lah kenapa? Palingan teman-teman aku saat ini sekarang itu ngasih aku pancingan, kayak mereka tanya, oh iya kamu tadi katanya di masa lalunya begini-begini, emang iya kok bisa, kenapa sih kok bisa gitu, emang kamu dulunya gimana. Jadi aku kepancing buat ngomong banyak gitu teman-teman ya. Itu sih sekarang aku ketemu sama teman-teman yang alhamdulillah, itu sih yang bikin aku tuh masih ragu untuk ngomong di depan umum. Aku masih malu ngomong di depan umum, kemudian juga buat malu ngerekam. Aku nggak malu ngerekam, cuman aku malu mempublikasikan gitu teman-teman, karena aku udah ngejudge diri aku tuh sebagai introvert, padahal nggak juga gitu teman-teman. Aku sebenarnya suka aja berbaur sama orang yang nggak kenal aku, sebenarnya kayak gitu. Cuman ya itu tadi, aku masih malu dan ragu. Untuk kedepannya aku masih mau berkembang ya teman-teman, jadi kayaknya butuh asupan lain, aku butuh sosialisasi yang banyak lagi ke depannya. Nah, untuk itu di video kedua ini alasan jujur kenapa bisa kaku ngomong depan umum, alasan jujur juga kenapa nggak mulai-mulai nge-record dari dulu sampai sekarang tuh ya ini, itu alasannya. Beberapa alasan yang menurut aku kayaknya bukan aku sendiri yang mengalami deh, teman-teman yang lain kayaknya juga mengalami. Jadi ini proses untuk kedepannya juga buat teman-teman di luar sana. Kalau misalkan udah keluar dari belenggu itu, tolong dong tulis di kolom komentar, karena aku butuh banget buat gimana sih caranya buat aku keluar dari masalah-masalah yang sebenarnya gampang aja diselesain sama orang lain, cuman aku belum bisa gitu. Untuk ke depan ini aku masih belajar merangkak lagi untuk keluar dari masalah-masalah yang membawa aku sampai sekarang tuh kayak nggak maju-maju, jalan di tempat. Untuk itu di video kedua ini cukup sampai di sini aja. Tonton terus di video aku berikutnya sampai akhir challenge ini. Aku juga penasaran ini akhirnya gimana. Oke, see you the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you guys, bye bye.